Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pistal Apit Octavia Borusianturi dengan NIM D1C121035, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi bioenergi. Yang pertama itu mengenai biobriket, di mana biobriket adalah bahan bakar briket yang dibuat dari arang biomasa. Eh, Biomasa hasil pertanian, bagian tumbuhan, baik berupa bagian yang memang sengaja dijadikan bahan baku biobriket maupun sisa atau limbah proses produksi atau pengolahan agroindustri. Di mana mekanisme dari pembuatan briket ada yang pertama itu pemilihan dan persiapan bahan baku. Di mana tahap ini merupakan tahap awal eh, dalam pembuatan biobriket. Bahan baku yang digunakan harus memiliki kadar air yang rendah, yaitu sekitar 10-15%. Bahan baku yang umum digunakan untuk pembuatan biobriket adalah limbah pertanian seperti sekam dan tandan kosong sawit. Yang kedua itu adalah penggilingan, di mana setelah dipilih dan dipersiapkan, bahan baku kemudian digiling menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu ukuran bahan baku yang ideal itu sekitar 2-5 mm, di mana penggilingan itu untuk bertujuan mempermudah pencampuran bahan baku dan meningkatkan daya daya pengikat bahan baku. Kemudian ada pencampuran, di mana pencampuran ini mencampurkan bahan baku dengan bahan pengikat, di mana bahan pengikat yang umum digunakan adalah perekat alami seperti tepung tapioka, tepung sagu, dan tepung ketan. Bahan pengikat dapat juga menggunakan lem kayu atau perekat kimia. Perbandingan antara bahan baku dan bahan pengikat adalah sekitar 90 banding 10. Kemudian ada proses pembentukan di mana setelah bahan baku dan bahan pengikat itu dicampur, adonan kemudian dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, bentuk biobriket itu yang umum adalah balok, silinder, atau kubus. Pembentukan bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan transportasi biobriket. Lalu pengeringan. Setelah dibentuk biobriket kemudian dikeringkan. Pengeringan itu bertujuan untuk menurunkan kadar air biobriket hingga mencapai 10-12%. Pengeringan dapat dilakukan secara alami atau dapat dilakukan menggunakan alat, di mana jika secara alami itu dikeringkan melalui sinar matahari, tetapi jika menggunakan alat bisa juga dikeringkan dengan oven. Terdapat karakteristik atau syarat wajib bahan untuk pembuatan biobriket. Yang pertama adalah kandungan karbon yang tinggi. Kandungan karbon itu merupakan salah satu faktor yang menentukan nilai kalor dari briket. Semakin tinggi kandungan karbon pada biobriket, pada bahan, maka semakin tinggi pula nilai kalor pada biobriket tersebut. Yang kedua adalah kadar air rendah. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan briket menjadi mudah lapuk dan berjamur, dan juga susah dalam penyalaan, di mana oleh karena itu kadar air bahan baku briket harus dijaga agar tetap rendah, yaitu sekitar 10% atau kurang dari 10%. Yang ketiga adalah tidak mengandung zat-zat berbahaya. Biobriket ini tidak boleh mengandung zat-zat berbahaya dalam kesehatan manusia atau merusak lingkungan. Kemudian mudah diolah. Bahan baku briket harus mudah diolah agar proses produksi biobriket dapat dilakukan secara efisien. Kemudian terdapat persyaratan mutu di dalam biobriket. Yang pertama itu meliputi kadar air. Kadar airnya itu harus kurang dari atau sama dengan 8%. Kemudian jika kadar airnya tinggi, maka biobriket tersebut susah untuk menyala, dan meningkatkan kemungkinan biobriket itu meledak saat dibakar. Kemudian untuk yang kedua adalah kadar abu. Nah, kadar abu pada briket itu minimal kadar abu briket itu harus kurang atau sama dengan 8%. Kadar abu yang tinggi akan mengurangi nilai kalori briket dan meningkatkan kemungkinan briket menghasilkan asap yang berbahaya. Lalu ada kadar karbon. Nah, kadar karbon briket ini harus lebih atau sama dengan 77%.
kadar karbon yang tinggi akan meningkatkan nilai kalor briket. Untuk nilai kalor itu dalam penetapan SNI-nya atau Standar Nasional Indonesia itu nilai kalornya itu harus lebih besar atau sama dengan 5.000 kalori per gram. Di mana jika nilai kalor tinggi, jika biobriket itu mempunyai nilai kalor yang tinggi, maka eh, biobriket tersebut semakin tinggi nilai kalor, maka semakin semakin tinggi juga kualitas biobriket tersebut. Kemudian ada bioetanol, di mana bioetanol ini adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat menggunakan bantuan mikroorganisme, di mana terdapat mekanismenya. Yang pertama adalah hidrolisis, di mana pada hidrolisis kimia asam kuat akan mengionisasi dan melepaskan proton atau H+. Proton ini kemudian akan menyerang ikatan glikosida dan memecahnya menjadi dua molekul gula sederhana. Proses pengubahan selulosa menjadi gula ini dapat dilakukan dengan menggunakan asam pektat seperti asam sulfat. Yang kedua adalah fermentasi, di mana pada proses fermentasi, ragi akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi, di mana glukosa akan dipecah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan etanol. Kemudian ada proses destilasi, di mana pada pembuatan bioetanol adalah proses pemisahan etanol dari larutan fermentasi. Proses ini didasarkan pada perbedaan titik didih etanol dan air. Pada proses destilasi, larutan hasil fermentasi dipanaskan hingga etanol itu menguap. Uap etanol kemudian didinginkan sehingga mengembun menjadi cairan. Cairan yang dihasilkan adalah bioetanol murni. Kemudian terdapat karakteristik atau syarat wajib bahan. Syarat bahan yang dapat dijadikan bioetanol adalah bahan yang mengandung karbohidrat. Bahan baku bioetanol harus mengandung karbohidrat, baik karbohidrat sederhana seperti glukosa maupun karbohidrat kompleks seperti pati, selulosa, dan hemiselulosa. Terdapat persyaratan mutunya, yaitu menurut Badan Standar Nasional itu bioetanolnya harus pada densitas maksimal 0,8215 gram per mili. Kemudian ada biodiesel. Biodiesel adalah bioenergi atau bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati, baik minyak baru maupun bekas penggorengan, dan melalui proses transesterifikasi, esterifikasi atau proses esterifikasi transesterifikasi, di mana biodiesel ini umumnya dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut reaksi transesterifikasi atau esterifikasi, yaitu suatu reaksi senyawa ester dan alkohol dengan menggunakan suatu katalisator. Biasanya biodiesel ini terbuat dari minyak nabati yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bahan baku yang berpotensi sebagai bahan baku untuk pembuatan biodiesel ini antara lain seperti kelapa sawit, kedelai, bunga matahari, tebu, dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Selain minyak nabati, bahan baku juga bisa dari lemak hewani, lemak bekas, atau lemak daur ulang. Semua bahan baku ini mengandung trigliserida atau asam lemak bebas atau ALB dan pencemar. Minyak nabati harus memiliki kandungan asam lemak bebas atau ALB yang rendah, yaitu kurang dari 1%. ALB yang tinggi dapat menyebabkan reaksi transesterifikasi tidak sempurna, di mana terdapat mekanisme atau proses pembuatan dari bioetanol. Yang pertama adalah pemurnian bahan baku, di mana bahan baku biodiesel harus dimurnikan terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran dan air. Kotoran dan air dapat menghambat reaksi transesterifikasi dan menurunkan kualitas biodiesel yang dihasilkan. Yang kedua adalah penambahan katalis. Katalis yang umum digunakan dalam proses transesterifikasi adalah NaOH dan KOH. Katalis ini ditambahkan ke dalam campuran minyak nabati dan metanol. Kemudian ada tahap reaksi transesterifikasi, di mana campuran minyak nabati, metanol, dan katalis diaduk pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Selama beberapa jam, reaksi transesterifikasi ini akan berlangsung
Kemudian itu ada proses pemisahan produk, di mana setelah reaksi proses verifikasi selesai, campuran hasil reaksi disaring untuk memisahkan biodiesel dan gliserol, di mana biodiesel akan berada di bagian atas campuran, sedangkan gliserol akan berada di bagian bawah. Yang terakhir itu adalah tahap pencampuran pemurnian biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan masih mengandung sedikit alkohol dan air. Oleh karena itu, biodiesel perlu dimurnikan terlebih dahulu. Pemurnian biodiesel dapat dilakukan dengan cara distilasi atau absorpsi. Terdapat karakteristik atau syarat wajib bahan, di mana bahan-bahan bahan karakteristik atau syarat wajib bahan adalah harus mengandung trigliserida, asam lemak bebas atau ALB, di mana seperti yang dijelaskan bahwasanya biodiesel itu terbuat dari eh, minyak nabati yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau eh, bisa juga dari lemak hewani, di mana asam lemak bebas di dalam suatu bahan baku itu harus kurang dari 1%. Terdapat persyaratan mutu yang pertama. Nah, di sini bisa dilihat parameternya tuh massa jenis pada 40 derajat Celcius, yaitu nilainya 850 sampai 890 kilogram per meter pangkat 3. Untuk viskositas kinematik pada 40 derajat Celcius itu 2,3 sampai 6,0. Lalu untuk angka setana itu minimal 51, titik nyalanya itu minimal 100, titik kabutnya itu maksimal 18. Nah, di sini terlihat juga untuk korosi lempeng tembaga itu maksimal nomor 3, residu karbon itu maksimal 0,05, air dan sedimen itu maksimal 0,05, temperatur distilasi 90% itu maksimal 300 eh 360. Kemudian untuk abu tersulfatkan itu maksimal 0,02, belerang itu maksimal 100, untuk fosfor itu maksimal 10, angka asam itu ada maksimal 0,8, gliserol bebas maksimal 0,02, gliserol total itu maksimal 0,24, ada kadar ester alkil minimal 96,5, angka iodium maksimal eh, 115. Uji Halpan itu harusnya nilainya itu negatif. Kemudian biogas. Biogas itu adalah campuran gas yang dihasilkan oleh bakteri metanogenik yang terjadi pada materi-material yang dapat terurai secara alami dalam kondisi anaerobik. Biasanya biogas ini terdiri dari gas metana, gas CO2, gas H2, dan gas-gas lainnya dalam jumlah yang sedikit. Terdapat mekanismenya, itu mekanisme umumnya pembuatan biogas adalah proses fermentasi bahan organik secara anaerob atau tanpa oksigen oleh bakteri. Bahan organik yang dapat dijadikan biogas meliputi kotoran ternak, limbah pertanian, limbah rumah tangga, dan sampah organik lainnya. Proses fermentasi bahan organik secara anaerob dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap asidogenik, di mana pada tahap ini bakteri asidogenik akan menguraikan bahan organik menjadi asam organik seperti asam asetat, asam laktat, dan asam eh, pro- propionat. propionat. Yang kedua adalah tahap metanogenik, di mana pada tahap ini bakteri metanogenik akan menghasilkan asam organik menjadi gas metan yaitu atau CH4, karbon dioksida atau CO2, dan hidrogen atau H2. Lalu terdapat tahap desulfurisasi, di mana pada tahap ini bakteri desulfurisasi akan menguraikan hidrogen sulfida atau H2S menjadi belerang atau es dan air H2O.
di mana karakteristik atau syarat wajib pada bahan untuk pembuatan biogas ini, yang pertama adalah bersifat organik, yang kedua mengandung unsur-unsur karbon hidrogen, yang ketiga itu tidak mengandung bahan-bahan yang dapat menghambat proses fermentasi seperti logam berat, pestisida, dan herbisida. Contoh bahan yang dapat dijadikan biogas yaitu seperti kotoran ternak, seperti kotoran sapi, limbah pertanian itu seperti jerami, sampah organik lainnya seperti daun-daun kering, kayu, ranting. Biogas juga dapat digunakan sebagai sumber alternatif untuk memasak, penerangan, dan pembangkit listrik. Di mana persyaratan mutunya dapat dilihat untuk parameter uji. Di sini ada parameter uji, satuan minimal atau maksimal, persyaratan, dan metode uji. Di mana untuk parameter uji pada titik embun air pada 20.000 kPa atau 200 bar itu persyaratannya harus 5 derajat maksimal. Maksimalnya itu 5 derajat. Lalu ada indeks WUP di mana persyaratannya itu 39 sampai 41. Untuk angka metana itu 80 sampai 118. Untuk metana itu 80. Untuk hidrogen sulfida itu persyaratannya harus 23 mg per nm, maksimal 23 mg per nm pangkat 3. Kemudian untuk hidrogen itu maksimal 0,1 untuk persen. Untuk karbon dioksida itu harus 18 dan oksigen itu 1. Maksimalnya 1. Pada total sulfurnya itu maksimal 50 mg per nm pangkat 3 dan untuk densitas relatifnya itu 0,55 sampai 0,7 liter. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.